Oke, kita mulai lagi ya. Suara saya terdengarkah? Suara saya masuk nggak? Masih, Bu. Masih. Terdengar, Bu. Oke. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-6. Oke. Jadi untuk yang pertemuan ke-6 ini di sini pertemuan. Oke. Tergeser. Bentar ya. Ih. Salah. Nah, di sini yang kesetimbangan yang bagian kedua. Jadi kesetimbangan yang bagian kedua, ini kita pakai yang asas Lechatelier. Asas Lechatelier ini kalian tahu ya, ada yang perubahan konsentrasi, ada perubahan volume dan tekanan, ada yang perubahan suhu, terus juga ada yang perubahan suhu, ada exo, ada yang endo. Nah, dari sini asas Lechatelier-nya ini kita dari yang perubahan konsentrasi dulu ya. Kalau yang perubahan konsentrasi, kita tinggal lihat yang di sini. Udah ada tabel yang memudahkannya apabila konsentrasi produk ditambah. Konsentrasi produk ini kan berarti antara C ataupun D, itu dia akan bergeser ke kanan. Ya ini misalnya, ini 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya konsentrasi C ditambah, dia akan bergerak ke kiri. Kalau misalnya konsentrasi produk berkurang, C-nya hilang, D-nya hilang misalnya, dia akan bergeser ke kanan. Sedangkan kalau untuk apabila menambah konsentrasi reaktan, berarti dia akan bergeser ke kanan. Terus kalau untuk mengurangi konsentrasi reaktan, berarti misalnya A-nya hilang, dia akan ke kiri. Gitu. Ke kiri atau ke reaktan. Di sini kalau ke kanan berarti ke produk. Ini kiri juga ke reaktan. Nah, terus di sini apa namanya? Kita langsung masuk ke contoh soal aja ya, biar kalian rada paham. Di sini ada percobaan etching gelas. Ahli kimia mencoba reaksi antara pasir dan hidrogen fluorida pada temperatur 150 derajat Celcius. Di sini ada SiO, persamaan reaksinya ada dari SiO2 ditambahkan 4Hf menjadi SiF4 ditambahkan 2H2O. Perkirakan efek pada SiF4. Berarti di sini adalah di produknya kan? Di produknya. Berarti apakah dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri? Nah, kalau di sini H2O dikeluarkan. Berarti H2O keluar itu sama juga produk dikurangi. Berarti kalau produk dikurangi, dia akan bergeser kemana? Ke kanan, Bu. Iya, bergeser ke kanan.
Jadi kalau bergeser ke kanan, dia akan ke arah produk. Berarti nanti ini konsentrasi Si4-nya dia akan bertambah. Tuh. Kalau yang B, HF-nya keluar. Kalau HF keluar itu berarti sama juga HF-nya ada di reaktan. Reaktannya dikurangi. Jadi kalau reaktan dikurangi, dia akan bergeser ke kiri, Bu. ya, kiri, berarti dia akan bergerak ke arah reaktan. Jadi produk dari SiF4-nya itu akan berkurang. Nah, terus kalau yang C, pasirnya dikeluarkan. Pasir dikeluarkan. Pasir itu sama aja kayak SiO2 keluar. Tapi ini hasilnya SiF4 itu akan tetap. Kenapa? Karena pasirnya ini tuh dalam bentuk solid, bukan dalam bentuk gas. Jadi mau pasirnya mau dikurangin, mau ditambah sebanyak apapun, dia tidak akan mempengaruhi dari konsentrasi produknya. Itu. Tetap ataupun tidak terjadi jadi pergeseran. Gitu. Ya, kalau solid itu tidak mempengaruhi dari konsentrasi baik reaktan ataupun produknya. Jadi kalian harus hati-hati untuk melihat dari fase masing-masing reaktan dan juga produknya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Tentang perubahan konsentrasi? Enggak ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Untuk yang perubahan volume dan tekanan. Untuk perubahan volume dan tekanan, ini bisa kalian lihat di sini. Ini berhubungannya dengan mol. Berhubungan dengan molnya. Di sini mol gas ya. Mol gas. Nah, kayak gimana? Kalau misalnya tekanan diperbesar, berarti dia akan bergerak ke mol yang sedikit. Ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan tekanan sama volume ini tuh berbanding terbalik. Kenapa? V itu sama dengan 1 V. Jadi biar kalian gampang hafalinnya salah satu. Kalian mau menghafalkan tekanan atau menghafalkan volume. Tinggal nanti kalau misalnya memperbesar tekanan, berarti dia akan ke sisi mol yang sedikit. Berarti itu juga berguna untuk memperkecil volume. Dia juga bergerak ke mol yang sedikit. Jadi 1 itu gandengannya sama 4, kalau 2 itu gandengannya sama 3. Gitu. Biar kalian nggak terlalu banyak berpikir. Nah, di sini kalau kalian mau lihat di sini kan reaktannya ada 2 ya. Reaktan A dan reaktan B. Berarti di sini dia misalnya ada 1 mol dan 1 mol. Kalau kita mau nomor 1, kita memperbesar tekanan, berarti dia akan bergerak ke jumlah mol yang sedikit. Atau dia akan bergerak ke arah kanan. Gitu. Kalau yang berarti nomor 1, nomor 4 juga ke arah kanan. Kalau volumenya diperkecil. Nah, kalau yang atau dia bergerak menuju jumlah mol yang sedikit. Sedangkan kalau yang nomor 2 dan 3, dia ke arah mol gas yang terbanyak kan. Jadi dia ke arah kiri. 2 dan juga 3. Kayak gitu.
Nah, tapi kalau misalnya yang ditambahkan adalah gas inert, kalau misalnya yang masuk gas inert, itu berarti masuk tekanannya diperbesar. Jadi kalau tekanannya diperbesar, tinggal kalian balik lagi ke sini. Tuh. Tuh. Kenapa P sama dengan 1/V? Ini berdasarkan dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Kalau misalnya kita mau cari P, kan sama dengan nRT per V. Kalau kita mau cari V, berarti nRT per P. Gitu. Itu asal usulnya. Jadi kalian tinggal menghafalkan yang mana, menghafalkan yang pressure atau menghafalkan yang volume. Nah, berarti di sini kita cek. Kalau yang A, itu dia ditanyakan untuk mengurangi hasil produk. Untuk mengurangi hasil produk, berarti apakah dari reaksi-reaksi A sampai D ini tekanannya diturunkan atau enggak? Berarti kan kalau mengurangi hasil produk, dia ingin ke arah reaktan kan? Mengurangi hasil produk, dia inginnya ke arah reaktan. Nah, kalau gitu tinggal kita cek apakah reaktannya itu memiliki mol yang banyak atau mol yang sedikit. Tuh. Nah, yang A, reaktan molnya ada berapa? Yang A itu ada 2 SO2 ditambahkan O2 menjadi produknya 2 SO3. Reaktan 3, produk 2. Iya, reaktannya ada 3 dan produknya ada 2. Tinggal kita lihat aja dari konstantanya atau koefisiennya. Jadi kan ingin ke arah reaktan, berarti kalian harus ke arah mol yang besar. Kalau ke arah mol yang besar, berarti tekanannya harus tinggi, dinaikkan atau dikecilkan. Ini ke arah Dinaikkan. atau ke kiri. Tekanannya di naikkan. Dia kan bergerak ke mol yang terbanyak. Kalau dia bergerak ke mol yang terbanyak, berarti dia memperkecil tekanan. Nih. Karena ingin ke arah reaktan. Gitu. Dicek molnya. Molnya kan lebih banyak reaktan. Jadi dia harus memperkecil tekanan. Tekanannya dikecilkan. Itu. Pahamkah? Kita coba lagi yang B. Yang B, di sini mol reaktannya berapa? Mol produknya berapa? Ayo, yang B, berapa reaktan dan berapa produknya? Reaktannya 9. Reaktannya 9, produknya 10. Produknya 10. Berarti mol reaktan kecil. Berarti kalau mol reaktannya kecil, tekanannya dikecilkan atau dinaikkan? Dinaikkan. Dinaikkan kan, Bu? Iya, tekanannya Iya, dinaikkan. biar setara. Iya. Kalau yang D lagi C.
Yang C reaktannya berapa, produknya berapa. Reaktan 1, produk 2. Reaktannya 1, produknya 2. Nah, di sini salah. Kenapa? Karena di sini adalah solid. Solid itu tidak berpengaruh. Jadi, bukan 1 dan 2, tapi di sini reaktannya 0 dan produknya 1. Walaupun tetap dia ke arah reaktan kan. Di sini mol reaktannya yang kecil. Mol reaktannya kecil. Berarti sama kayak yang B, tekanannya dinaikkan. Itu. Nah, di sini udah ada ya yang D pembahasannya. Di poin D tidak mengalami pergeseran karena jumlah mol reaktan dan produknya itu sama. Bisa dicek dari sini. Kalau kalian penasaran, yang D reaktannya sama produknya. Reaktannya ada 2 dari HI dan produknya ada 1 dari H2 dan 1 lagi dari I2. Jadi dia sama. Makanya dia setimbang. Dia tidak bergeser kemana-mana. Jadi kalian mau nambahin tekanannya dinaikin apa diturunin itu nggak ngefek karena mereka akan tetap seperti itu. Karena dia sudah setimbang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari soal ini? Yang bertanya, Bu. Jadi itu tuh cuma lihat koefisiennya aja ya, Bu? Iya. Kalau misalnya dipengaruhi tekanan atau suhu, nanti bisa berubah lagi nggak itu, Bu? Ya ini kan tekanan. Kalau suhu nanti beda lagi. Oh, beda. Oh, iya. Ini kan tekanan. Iya. Kalau ini kan masih ngebahas tekanan sama volume ya. Berarti kalau tadi kan saya bilang kalau tekanan itu akan berbanding terbalik dengan volume. Berarti kalau yang A kita mau cek volumenya, berarti di sini kalau yang A itu kan tekanannya diturunkan, berarti volumenya dinaikkan. Kalau yang B volumenya diturunkan, yang C itu volumenya juga diturunkan. Gitu. Jadi kan soalnya ditanyain ini soalnya tuh apakah tekanannya diturunkan atau dinaikkan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke yang pengaruh suhu? Tadi kita udah pengaruh konsentrasi, terus pengaruh tekanan dan volume. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke yang perubahan temperatur? Enggak? Lanjut, Bu. Oke. Lanjut ya. Jadi sekarang kita masuk ke yang perubahan temperatur. Di perubahan temperatur ini, dia hanya mengubah, salah. Jadi tidak hanya dia mengikuti arahnya yang berubah, tapi nilai konstanta kesetimbangannya juga ikut berubah apabila dalam reaksi itu temperaturnya diubah, dinaikkan ataupun diturunkan. Nah, di sini kan ada contoh O2 ditambahkan 2H2 menjadi 2H2O. Di sini ada delta H reaksinya positif. Delta H reaksi positif ini menunjukkan bahwa reaksinya bekerja secara endotermis atau reaksi pembentukannya itu endo. Dia membutuhkan tenaga, energi. Reaksi pembentukan H2O-nya. Nah, terus kalau misalnya kita ubah, kita putar 2H2O menjadi O2 ditambahkan 2H2, maka dia delta H reaksinya itu akan menjadi negatif atau exotherm karena dia akan mengeluarkan panas kalau ingin merubah dari H2O menjadi O2 dan H2. Gitu.
Nah, terus di sini ada keterangan kenaikan temperatur akan memperbesar Kc untuk sistem dengan delta H plus dengan, maksudnya ini delta H reaksinya itu positif atau endotermis. Sedangkan kalau kenaikan temperatur akan memperkecil Kc untuk sistem dengan yang delta H reaksi itu negatif atau yang eksotermis. Nah, daripada kalian bingung di sini kayak gimana, tinggal kita cek aja dari sini. Kalau perubahan suhu, kalau untuk reaksi eksotermis, nilai K-nya akan turun. Dan tekanan parsial dari produk akan turun. Tapi tekanan parsial reaktan akan naik. Sedangkan untuk reaksi endotermik, apabila kalian ingin menaikkan temperatur, nilai K-nya itu akan ikut naik juga. Dan tekanan parsial dari produknya itu akan naik juga, tekanan parsial dari reaktan akan turun. Dan begitu juga ntar sebaliknya dengan untuk menurunkan temperatur. Nilai K-nya naik, untuk eksotermis, K-nya akan naik, tekanan parsial dari produk akan naik, dan tekanan parsial reaktan akan turun. Kalau reaksi endotermik, kalau menurunkan temperatur, nilai K-nya itu juga ikut akan turun. Dan tekanan parsial produk juga ikut turun, dan tekanan parsial reaktan itu akan naik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ngecek ini lebih gampangnya, untuk reaksi eksotermik atau endotermik, enggak. Kalian ngapain dari reaksi endotermik aja. Ngapain reaksi endotermiknya aja, terus kalau temperaturnya naik, K-nya naik. Kalau temperaturnya naik, tekanan parsialnya ikut naik juga. Nah, terus untuk yang tekanan parsial produk, itu pasti berlawanan dengan tekanan parsial reaktan. Itu pasti. Dan kalau endotermik, menaikkan suhu, nilai K-nya naik. Berarti kalau eksotermik, nilai K-nya turun. Jadi salah satu aja yang kalian hafalkan dari 4 ini. Mau kalian naikkan apa yang eksotermik atau yang endotermik. Jadi kalian hafalkan satu aja. Kalau saya sih mending kalian hafalkan yang endotermik dan yang menaikkan suhu. Karena lebih gampang. Kalau endotermik berarti kan delta-nya positif. Dia naikin suhu, tekanan parsialnya juga ikut naik. Nilai K-nya pun juga ikut naik. Jadi kalau dari produk dia naik, K-nya naik, endotermik juga positif, berarti yang lainnya sisanya turun. Kayak gitu. Kalau eksotermik berarti tinggal lawannya. Untuk menurunkan suhu juga sama. Untuk eksotermik berarti sama kayak yang reaksi endotermik kayak gitu. Kalian hafalkan salah satu aja. Biar kalian gak kebanyakan hafalin, ntar bingung. Nah, terus tapi kalau di soal ada penambahan katalis, itu tidak akan merubah nilai K. Dan tidak juga mengubah arah pergeseran dari kesetimbangan. Dan juga katalis itu hanya mempercepat terjadinya reaksi kesetimbangan. Jadi misalnya yang harusnya, misalnya di sini pembentukan air, molekul air. Pembentukan molekul air ini membutuhkan waktu 1 jam. Tapi kalau ditambahkan katalis di dalamnya, mungkin cuma butuh setengah jam. Atau mungkin malah 10 menit aja. Tergantung katalisnya. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini, di soal ada apabila temperaturnya diturunkan, mempengaruhi tekanan parsial zat yang di garis bawah dan nilai K untuk masing-masing reaksi tersebut. Ini kayak gimana? Ini tekanan parsialnya untuk yang 3H2, ini buat 2NO2, di sini buat 2SO2. Nah, di sini kita misalkan, kita kerjakan yang A dulu. Ada N2 ditambahkan 3H2 bolak-balik 2NH3 dan delta-nya itu adalah negatif 92.
Dari sini kita tahu bahwa reaksi pembentukan 2NH3 itu adalah delta H reaksinya itu menunjukkan bahwa dia eksoterm. Berarti reaksi pembentukan delta H reaksi itu pasti ada di produk. Jadi dia ini adalah eksoterm. Ya, delta H reaksi itu pasti pembentukan produk. Apapun itu produknya, pokoknya di sisi kanan itu yang menjadi eksoterm. Nah, terus jangan eksoterm. Berarti kita cek lagi untuk apabila temperaturnya diturunkan, tekanan parsial dari reaktan, dia mintanya yang ini 3H2. Reaktan itu turun apa naik? Tadi udah bilang saya di depan. Reaksi eksotermik, diturunkan suhunya. Tekanan parsial reaktan akan turun. Itu. Jadi kalau tekanan itu adalah reaksi untuk reaksi keseluruhan kalau disebutkannya tekanan. Tapi kalau untuk tekanan parsial itu hanya untuk masing-masing dari komponennya atau masing-masing dari senyawa atau unsur atau molekul. Jadi ada tekanan parsial N2, tekanan parsial H2. Jadi kalau kayak gini, karena di sini adalah penurunan temperatur, jadi temperatur turun, reaksinya eksoterm, berarti tekanan parsial reaktannya akan turun. Dan nilai K-nya, kita cek nilai K-nya apabila diturunkan suhunya, K-nya akan naik. Jadi K-nya akan naik. Gitu. Kita coba lagi yang B. Yang B di sini ada N2O4 akan menjadi 2NO2 dengan delta H-nya adalah positif. Kalau delta H-nya positif, berarti dia adalah endotherm. Endotherm berarti kalau temperaturnya diturunkan, dia tekanan parsialnya yang apa? Tekanan parsialnya dari yang produk. Tekanan parsial produk naik atau turun? Turun, Bu. Tekanan parsial produk induk. Iya, dia turun. Berarti nilai K-nya naik atau turun? Turun juga. Iya, turun juga. Jadi sini ya, endotherm menurunkan suhu, K-nya turun, tekanan parsial produknya pun juga ikut turun. Itu. Nah, berarti sekarang yang C. Yang C, yang C 2SO2 ditambahkan O2 menjadi 2SO3. Delta H-nya negatif. Delta H-nya negatif berarti dia ekso. Terus di sini yang tekanan parsial yang digarisbawahi adalah dari reaktannya. Berarti kalau temperaturnya diturunkan, dia juga exotherm, berarti tekanan parsialnya reaktannya naik atau turun? Naik atau turun? Turun. Ya, di sini turun ya. Turun, Nilai K-nya bukannya pun naik. juga. Hah? Sama kayak Iya, A? bukannya naik. K-nya naik, Bu. Iya, K-nya naik.
Itu karena parsialnya Iya, Bu. turun, Iya. K-nya naik. Ya, ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Enggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita ke contoh yang berikutnya. Di sini ada contoh berikutnya. Apakah temperatur harus dinaikkan atau diturunkan untuk menghasilkan lebih banyak produk? Nah, di sini diminta untuk meningkatkan lebih banyak produk. Berarti tinggal kita cek. Kalau untuk meningkatkan lebih banyak produk, berarti dia harus geser ke kanan. Harus geser kanan. Nah, terus ditanyakan nilai K-nya juga. Nilai K-nya. Jadi, kalau kayak gini, sama. Tinggal kita, kalau yang kayak gini, tinggal dicek molnya. Atau dicek molekulnya dari reaktan sama produk. Ada berapa. Gitu. Ya kan? Karena dia harus bergerak ke kanan. Di sini reaktan. Reaktannya ada berapa? Grafit. Di sini, grafit ini adalah solid ya. Jadi reaktannya 1, produknya juga 1. Tapi kan dia harus bergeser ke kanan, harus membentuk si CH4. Dan di sini dia bergerak, reaksinya bekerja pada exo. Di sini endo, dan di sini juga exo. Nah, di sini exotherm berarti kita harus, supaya dia lebih lagi bergerak ke arah kanan, berarti dia dinaikkan atau diturunkan temperaturnya. Saya belum bilang ya tadi. Saya udah kan? Saya belum bilang ya. Kalau untuk reaksi yang endo, kalau kita menaikkan temperatur, dia akan ke kanan. Sedangkan kalau temperaturnya diturunkan, dia akan ke kiri. Sedangkan kalau yang eksotermis, apabila temperaturnya dinaikkan, dia itu akan ke kiri. Jadi kebalikannya, temperatur kalau diturunkan, dia akan ke kanan. Tergantung dari ekso ataupun endonya. Gitu. Berarti kalau kita masuk ke sini, supaya dia bergerak ke arah kanan dengan reaksi exo, berarti dia harus dinaikkan atau diturunkan temperaturnya. T-nya dinaikkan atau diturunkan? Diturunkan. Iya, T-nya diturunkan supaya dia bergerak ke kanan. Karena kalau exo, dia kalau dinaikkan dia akan bergerak ke kiri, dan kalau diturunkan dia akan ke kanan. Gitu. Berarti kalau nilai T-nya diturunkan, nilai K-nya akan naik atau turun?
Turun bukan, Bu? Turun apa naik? Naik, Bu. Naik. Jadi exotherm, kalau temperaturnya turunkan, berarti K-nya akan naik. Gitu. Berarti ini K-nya akan naik. Gitu. Kalau untuk yang B berarti reaktannya sama-sama 2. Udah berarti dia endo kan. Kalau endo berarti supaya dia bergerak ke kanan, temperaturnya dinaikkan atau diturunkan? Jadi Dinaikkan. Naik, Bu. Iya, betul sekali. Berarti nilai K-nya naik atau turun? Turun. Turun, Oke. Bu. Turun, Naik, Bu. naik. Nih ya di sini. Ini reaksinya endotermik untuk menaikkan temperatur. Jadi kalian dihafalkan salah satu aja, mau yang temperatur naik atau endotermik atau exotermik, salah satu aja biar kalian nanti nggak bingung. Jadi ini K-nya naik. Kalau untuk yang C-nya di sini dia reaksinya exo. Reaksinya exo. Berarti turun apa naik? Suhu diturunkan. Iya, temperaturnya diturunkan. Berarti nilai K-nya naik. Sama kayak yang nomor 1. Yang A sama yang C itu sama. Gitu. Paham ya? Tinggal kalian cek dulu kalau kayak gini. Delta H-nya itu berarti dia reaksinya itu endo atau exo. Kalau udah endo, itu pasti yang ada di bagian produk, bukan di bagian reaktan. Jadi kalian fokusnya ke situ aja. Ya. Terus kita lanjut ke contoh soal. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, di sini ada contoh soal, ada reaksi NO ditambahkan BR2 menjadi NOBr. Dalam sistem kesetimbangan apabila ditambahkan 0 mili gas argon, apa yang akan terjadi dengan sistem kesetimbangan tersebut? Yang B, upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk? Kemudian yang C itu ada reaksi di atas berlangsung exotherm. Bagaimanakah perubahan nilai Kc apabila temperatur yang ditingkatkan? Kita satu-satu ya. Gas argon itu adalah inert. Berarti kalau inert, tadi apa? Kalau inert, itu tekanannya naik. Atau tekanannya dinaikkan. Jadi kalau tekanannya naik, maka reaksinya akan bergerak ke arah kanan atau kiri? Atau ke arah reaktan atau produk? Kanan ya. Bu. Jadi dia ke arah kanan atau ke arah produk. Atau ke arah NOBr. Tuh. Jadi sekarang yang B. Yang B upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk? Berarti produknya naik, berarti harus ke kanan. Harus ke kanan. Berarti nih, sama kayak yang A, tekanan dinaikkan. Terus temperaturnya diapain? Dinaikkan apa diturunkan? Jadi jangan temperatur dulu deh. Volume. Volumenya naik atau turun? Naikkan ya, Bu. Dinaikkan. Volumenya apa, naik apa turun? Turun, Bu. Turun. Iya, volumenya turun ya. Karena volume dan tekanan itu berbanding terbalik.
Terus kalau konsentrasi reaktan dinaikkan apa diturunkan? Konsentrasi NO dan BR2 atau konsentrasi reaktan naik atau turun? Dinaikkan, Bu. Iya, dinaikkan. Berarti kalau konsentrasi dari NOBR-nya dinaikkan atau diturunkan? Turunkan, Bu. Iya. Betul. Terus kalau yang temperatur gimana? Kalau yang temperatur nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan apakah dia dinaikkan atau diturunkan. Karena di sini dia tidak diketahui bahwa delta H-nya itu dia dalam keadaan eksotermis ataupun endotermis. Jadi di sini upayanya tidak ada menaikkan atau menurunkan temperatur. Gitu. Nah, sekarang yang C. Yang C, kalau dia exotherm, delta H-nya negatif. Berarti perubahan nilai Kc-nya itu gimana apabila temperaturnya dinaikkan? Kalau temperaturnya dinaikkan, berarti nilai Kc-nya naik atau turun? Exotherm, temperatur naik. Turun. Iya. Betul. Jadi Kc-nya turun. Gitu. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Udah. Untuk pertemuan terakhir. Ini udah soal selesai. PPT-nya udah sampai selesai. Udah sampai 10. Dan ada yang mau ditanyakan dari pertanyaan materi pertama sampai materi ini? Ada yang masih bingung lagi? Sampai sini? Boleh, Winnerson? Mau tanya apa? Maaf Bu, maaf Bu sebelumnya ini tadi saya telat join Bu. Pertemuan kawan. Jam 16.04 tadi, jam 16, pukul 16.04 tadi Bu baru join. Oke. Maaf Bu, belum absen Bu. Jadi gimana itu? Oke. Tulis aja di chat. Tulis aja di kolom chat di sini. Makasih Bu. Ya. Udah. Oke. Untuk materi ada yang mau ditanyakan? Lagi? Gak ada? Bentar ya. Aduh. Nggak ada? Beneran? Udah? Oke, kalau gitu terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dan semoga kalian paham dan nggak bingung lagi untuk mengerjakan UTS besok hari Rabu. Ya, kalau misalnya nanti yang saya ada bingung-bingung, boleh tanya di grup langsung. Gitu, insya Allah nanti akan saya balas. Kecuali kalian tidak bertanya pada saat UTS ya. Kalau kalian tanya waktu UTS, saya nggak jawab. Oke,
Kalau gitu terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.